Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, dan kita telah menjelaskan tentang sholat jenazah secara panjang lebar. Kita sekarang masuk di pembahasan proses berikutnya, yaitu proses pemakaman, yaitu bab ad-dafnu wa tawabi'uhu, pemakaman jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan di dalamnya. Syalbani rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran, wajib untuk menguburkan jenazah walaupun dia itu orang kafir. Yaitu kalau yang meninggal dunia itu orang kafir, tetap kita kuburkan, apalagi kalau dia itu orang muslim. Wa fi dzalika haditsan, dan yang menjelaskan bahwa orang kafir itu pun wajib dikuburkan itu ada dua hadis. Ada dua hadis yang menjelaskan seperti ini. Kalau kita melihat tentang sejarah pemakaman jenazah, sejarah pemakaman jenazah itu dimulai sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika anaknya Nabi Adam itu membunuh saudaranya, kemudian bingung ini jasadnya mau diapain. Setelah itu melihat ada seekor burung gagak. Ketika melihat temannya burung itu mati, kemudian burung itu membuat lubangan. Yaitu burung gagak itu membuat lubangan. Kemudian setelah itu jasad burung itu dimasukkan oleh burung tersebut, kemudian ditutup dengan tanah. Akhirnya anaknya Nabi Adam itu berpikir, kenapa saya tidak bisa ngikuti seperti burung itu. Akhirnya jasad saudaranya itu dikuburkan di tanah, kemudian ditutup karena mengikuti burung gagak. Jadi orang meninggal dengan cara ditanam dalam tanah itu sejak zaman Nabi Adam. Karena memang Allah Ta'ala itu berfirman, minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami kembalikan. Jadi kita pun nanti akan dikembalikan ke tanah, dikuburkan di tanah jadi tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah juga nanti kalian dibangkitkan dengan kehidupan yang berikutnya, yaitu nanti di hari kiamat. Maka itu jenazah yang tidak dikuburkan di tanah itu menyalahi fitrahnya manusia. Ada yang dikuburkan, misalkan ada yang dibakar atau ada yang dibiarkan, itu menyelisihi budaya fitrah manusia sejak zaman Nabi Adam. Oleh karena itu ketika ada orang meninggal dunia maka harus dikuburkan walaupun yang meninggal itu orang kafir. Hadis yang pertama yang beliau bawakan, hadis dari Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma badrin bi arba'atin wa isyrina rajulan min sanadidi Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selesai perang Badar, dan perang Badar itu kemenangan itu di tangan kaum muslimin. Islam itu menang telak, dan itu adalah perang pertama, perdana. Dan dalam peperangan itu, setelah selesai peperangan, Rasulullah mendapatkan ada 24 jasad dari tokoh-tokoh Quraisy yang mati.
faqudhifu fi tuwan min atwa'i badrin khabithin mukhabbats. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu menguburkan jasad mereka. Maka jasad-jasad mereka itu dilempar di sebuah sumur, kemudian sumurnya itu ditutup. Illa makana min Umayyah bin Khalaf, kecuali jasadnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu seorang tokoh juga Quraisy. Fa innahu intafakha fi dir'ihi famala'aha. Dia itu memakai baju perang. Ketika mati, jasadnya itu menggelembung sehingga baju perangnya itu nempel, yaitu jasadnya itu kayak membesar. Fadhahabu yuharrikuhu fatazayala. Maka para sahabat itu ingin mengambil baju perang itu, tapi rupanya malah jasadnya itu yaitu pada lepas. Faqarruhu, akhirnya baju perang itu dibiarkan nempel di badannya. Fa'alqu alaihi ma ghayyabahu minat turabi wal hijarah. Setelah itu kuburannya itu atau sumurnya itu ditutup dengan tanah dan batu-batuan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ala qaumin aqama bil arasati thalatha layalin. Dan kebiasaan Rasulullah itu kalau selesai perang dan menang, Rasulullah itu tinggal di tempat peperangan selama 3 hari. Falamma kana bi badrin al yaum ats-tsalits, ketika sudah hari ketiga, amara bi rahilatihi fashudda rahlahu. Maka Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat untuk menyiapkan kendaraan, yaitu sudah mau pulang. Setelah itu Rasulullah itu naik ke kendaraan, kemudian para sahabat itu ngikuti. Sampai para sahabat mengatakan, mana rolika yang toliku illa libati hajatihi. Rasulullah tidak mungkin beliau itu berjalan kecuali karena ada hajat tertentu. Hatta qoma ala syafatir ruqi, sampai akhirnya Rasulullah SAW itu berjalan mendekati sumur tempat jasad-jasadnya orang kafir. Setelah itu Rasulullah SAW faja'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i abaihim wa qad jayyafu. Setelah itu Rasulullah panggil mereka satu persatu dengan nama mereka dan nama orang tua mereka. Rasulullah mengatakan, ya Aba Jahal bin Hisham, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Walid bin Utbah, dan yang lainnya disebutkan satu persatu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulahu. Apakah kalian itu berharap kalau kalian itu dulu taat kepada Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami telah mendapatkan benarnya janji Tuhan kami. Fa'al wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian itu mendapatkan janji benarnya Tuhan kalian? Fasami'a Umar mendengar ucapan Rasulullah SAW ini. Faqala, maka Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Wahai Rasulullah, kenapa anda itu ngomong sama jasad-jasad yang tidak ada ruhnya lagi? Wahal yasma'un, apakah mereka itu mendengar? Yaqulullahu ta'ala, padahal Allah Ta'ala sudah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Muhammad, kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang tangan Muhammad demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Demi Allah, apa yang saya ucapkan lebih didengar sama mereka daripada kalian. Tidaklah kalian itu lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada mereka. Wallahi innahumul ana la ya'lamuna anna alladzi kuntu aqulu lahum lahwal haqq. Demi Allah, sekarang mereka baru sadar, mereka baru percaya kebenaran yang dulu pernah saya ucapkan kepada mereka. Wa yara annahum la yastati'una ay yaruddu alayya syai'an. Tetapi Allah tidak mampu, tetapi mereka tidak mampu untuk menjawab ucapan saya. Ya, jadi kalau kita perhatikan hadis ini, intinya Rasulullah SAW ketika mendapatkan jasad-jasad orang kafir yang mati dalam perang Badar, Rasulullah SAW itu kuburkan jasad itu di sebuah sumur, kemudian ditutup. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang menunjukkan bahwa orang itu ketika meninggal harus dikuburkan walaupun orang kafir, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lamma tuwfi Abu Thalib, ketika Abu Thalib itu meninggal, Abu Thalib itu pamannya Rasulullah, meninggal dalam kondisi kafir. Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu,
Maka saya datang ke Rasulullah, yaitu Abu Thalib alinya. Kemudian saya berkata kepada beliau, inna ammaka Syekh Dhal qad mata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya paman engkau, yaitu Abu Thalib maksudnya itu Syekh Dhal, orang tua yang telah sesat. Yaitu sesat itu karena matinya dalam kondisi kafir. Qad mata, dia sudah mati sekarang. Faman yuwarihi, terus siapa yang menguburkan dia? Qala, maka Rasulullah mengatakan, idhab fawari, wahai Ali, pergilah kamu kemudian kuburkan. Tsumma la tuhdi shay'an hatta ta'tiyani, tapi nanti kalau kamu sudah selesai, tolong kamu jangan ngomong ke siapa-siapa sampai kamu datang ke saya. Setelah itu Ali bin Abi Thalib protes, innahu mata musyrikan, ya Rasulullah, itu Abu Thalib itu matinya musyrik. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, idhab fawarihi, pergilah kamu wahai Ali, kuburkan. Fawaraituhu tsumma ataituhu, kemudian saya kuburkan Abu Thalib itu, kemudian saya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah mengatakan, idhhab faqtasil, wahai Ali, pergilah kamu sekarang kemudian mandilah kamu. Tsumma la tuhdi shay'an hatta ta'tiyani, kemudian kamu jangan ngomong sama siapapun sampai kamu datang ke saya. Qala faqtasaltu tsumma ataituhu, kemudian saya mandi, kemudian selesai saya datang ke Rasulullah. Fada'ali bida'awatin ma yasurruni anna li biha humran na'ami, kemudian Rasulullah mendoakan saya dengan sebuah doa, dan saya, demi Allah, saya kalau diganti doa itu dengan onta merah saya tidak akan mau. Tapi tidak menyebutkan Ali doanya Rasulullah apa. Qala, setelah itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa kana Ali idza wasala al-mayyit ightasala, dan Ali bin Abi Thalib itu kalau memandikan jenazah setelah itu dia itu mandi. Ini termasuk mandi yang sunnah. Mandi sunnah itu mandi karena kita itu memandikan jenazah. Jadi intinya walaupun jenazahnya orang kafir, walaupun jenazahnya orang kafir, kalau kita mandikan itu jenazahnya itu gak najis, nah itu mandi setelah memandikan jenazah itu hukumnya sunnah. Hatta jenazahnya orang kafir. Kenapa? Karena najisnya orang kafir itu bukan najis hisiyah, najis badannya nggak apa-apa. Tetapi najisnya orang kafir itu najis keyakinan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najisnya apa? Najis keyakinan hati mereka. Kalau badannya nggak apa-apa. Dari sini nanti dibahas juga oleh para ulama, Rasulullah SAW itu ketika paman beliau meninggal dunia, Rasulullah itu juga tidak takziah. Demikian juga Rasulullah itu tidak ikut pemakaman. Berarti menunjukkan memang hubungan kita dengan orang kafir itu ada batasan. Misalkan kita boleh nggak takziah kepada orang kafir yang sudah meninggal dunia? Tidak dibolehkan. Kemudian kalau ngiringi jenazahnya boleh nggak? Tidak. Kenapa? Karena sudah jelas dia itu meninggal dalam kondisi kafir. Apalagi sampai didoakan, apalagi sampai disolatkan, kita ikut mensolatkan, ikut mendoakan, maka tidak. Karena dia itu meninggalnya dalam kondisi kafir. Jadi intinya dalam hadis ini kita paham bahwa intinya memakamkan jenazah itu di dalam tanah itu hukumnya wajib, harus dimakamkan di tanah, walaupun dia itu bukan orang muslim. Walaupun dia itu orang muslim, bukan. Kenapa? Karena jangan sampai jasadnya itu baunya mengganggu orang lain. Jadi dimakamkan itu kenapa? Supaya jasadnya itu tidak, baunya itu tidak mengganggu orang lain, maka harus dimakamkan. Kemudian pembahasan berikutnya, wala yudfanu muslimun ma'a kafirin wala kafirun ma'a muslim. Tapi dalam pemakaman jenazah itu orang muslim tidak boleh dimakamkan bersamaan dengan orang kafir. Sehingga orang muslim tidak boleh dimakamkan di kuburan orang-orang kafir, orang kafir juga tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Maka kuburan itu harus pisah. Tidak boleh kuburan itu bercampur. Bal yudfanul muslimu fi maqabiril muslimin, orang muslim itu dikuburnya di kuburan kaum muslimin. Wal kafir fi maqabiril musyrikin, orang-orang kafir di kuburan orang-orang kafir. Yaitu harus dibedakan kuburan itu. Kadzalika kana al-amru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yaitu pemisahan kuburan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi Rasul itu sampai bikin kuburan sendiri, namanya kuburan Baqi. Dan Baqi itu yang membuat Islam, yang bikin kaum muslimin. Jadi kaum muslim punya kuburan sendiri, tidak bercampur dengan kuburan orang-orang kafir.
itu sudah ada pemisahan seperti ini sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Itu yaitu berjalan seperti itu. Berjalan kuburan itu dipisahkan, tidak boleh dicampur. Rasulullah SAW itu pernah dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu berjalan dibarengi oleh Bashir bin Khosasiyah, yaitu Bashir bin Khosasiyah itu dia mengatakan bainama umashi Rasulullah SAW akhidan biyadihi, saya itu pernah menemui Rasulullah SAW jalan, yaitu beliau itu jalan-jalan dan saya nggak tahu mau kemana Rasulullah itu. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, engkau itu jalan terus itu, mau kemana engkau itu? Maka Rasulullah itu diam, tidak menjawab. Akhirnya Rasul itu jalan terus sampai akhirnya fa'ata ala kuburil musyrikin. Tiba-tiba Rasulullah itu mendatangi kuburan orang-orang kafir. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, laqad sabaqa haula bi khairin katsir. Sungguh mereka ini, orang-orang kafir ini telah menyanyiakan banyak kebaikan ketika masih hidup. Ketika masih hidup mereka punya kesempatan, tapi setelah meninggal dunia kesempatan itu habis. Setelah itu Rasulullah itu keluar dari kuburan itu, setelah itu berjalan lagi. Tsumma ata ala kuburil muslimin. Setelah itu Rasulullah itu mendatangi kuburan orang-orang muslim. Faqala, kemudian beliau mengatakan, laqad adraka haula'i khairan katsiran. Sungguh ini orang-orang muslim ini dia telah mendapatkan banyak sekali kebaikan. Fabainama huwa yamshi idhanat minhu nadratun. Akhirnya Rasulullah itu masuk dalam kuburan, masuk kuburan kaum muslimin. Tiba-tiba Rasulullah itu pandangannya menuju ke orang yang di dalam kuburan. Jadi ada orang di dalam kuburan, ada orang. Fa idza huwa bi rajulin yamshi bainal quburi alaihi na'lan. Rupanya Rasulullah itu melihat ada orang yang berjalan di kuburan dengan memakai dua sandal. Ada orang berjalan di tengah kuburan itu memakai sandal. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya sahibas sabitaini, wahai orang yang memiliki dua sandal, waihak alqis sabatiyatika, celaka kamu, lepaskan sandal kamu itu. Fanadhara falamma arafa ar-rajulu Rasulullah khala'an alaihi farama bihima. Akhirnya orang itu memandang ke siapa yang ngomong, ketika melihat rupanya Rasulullah yang ngomong. Setelah itu sandalnya dilepas. Setelah itu dia berjalan di tengah kuburan tanpa sandal. Maksudnya di sini kita pahami, di sini maksudnya bahwa kuburan itu harus dipisah, tidak boleh disatukan. Terus bagaimana kalau seandainya kuburan itu tempatnya itu bercampur di situ? Kalau tempatnya itu bercampur, kalau tempatnya bercampur, misalkan dalam satu tempat, maka diusahakan yang sebelah sini untuk orang kafir, sebelah sini untuk orang muslim. Sedangkan kuburan yang berantakan, di dalamnya ada yang muslim, ada yang kafir, ini di dalam agama kita nggak dibolehkan. Kalau di kampung-kampung masih banyak, termasuk di tempat saya di Salatiga itu, kuburan umum itu kayak gitu, bercampur. Jadi di dalamnya itu ada muslim, ada kafir, sehingga kita bingung kalau mau masuk kuburan. Kalau kita mengatakan ya assalamualaikum ya assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, ya ahlal kubur, ya ahlal diyar minal muslimin awal muslim, kan bingung karena di dalamnya ada orang kafir gitu. Maka itu intinya kuburan itu harus dipisahkan, tidak boleh disatukan. Kemudian masalah yang berikutnya, Syalbani beliau mengatakan wasunnatu ad-dafnu fil maqbarati. Dan sunnahnya itu orang itu kalau meninggal itu dikuburkan di kuburan umum, yaitu kuburan umum, nggak ada kuburan pribadi-pribadi. Setiap orang punya kuburan sendiri di rumahnya, di tempat sendiri, nggak ada. Kuburan itu ya kuburan umum, supaya apa? Tidak ada kekhususan bagi setiap orang. Nanti mentang-mentang dia itu orang kaya, dia bikin kuburan sendiri, keluarga khusus. Tidak boleh seorang pun masuk dalam kuburan itu. Maka beliau mengatakan as-sunnatu ad-dafnu fil maqbarati. Yang datang dari sunnahnya Rasulullah itu, yaitu kuburan itu, seseorang itu kalau meninggal di kuburan umum. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadfinul mauta fi maqbaratil baqi. Karena zaman Rasulullah semua para sahabat yang meninggalnya itu dikuburkan di kuburan Baqi. Kama tawataratil akhbaru bidzalika, sebagaimana itu hadis yang mutawatir. Setelah itu beliau mengatakan walam yunqal an ahadin minas salafi annahu dufina fi ghairil maqbarati. Tidak ada
cerita dari ulama-ulama salaf kita, mereka itu dikuburkan di tempat khusus, bukan di kuburan umum. Kecuali orang yang mati syahid, mereka dikuburkan di tempat mereka itu meninggal. Demikian juga kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikuburnya di kamarnya Aisyah. Kenapa? Karena ada kekhususan. Demikian juga nanti Abu Bakar dan Umar di situ. Tapi ketika Utsman meninggal dunia, tempatnya nggak cukup. Akhirnya Utsman dikuburkan di Baqi. Sehingga intinya ketika orang itu meninggal dunia, itu ada namanya kuburan kaum muslimin, kuburan umum. Disitulah setiap orang muslim itu dikuburkan. Tidak ada namanya kuburan yang khusus, kuburan sendiri. Kenapa? Supaya tidak ada perbedaan manusia ketika sudah meninggal dunia. Mungkin di dunia orang bisa lah berbangga dengan jabatan, dengan kekayaan, sehingga tidak mau berkumpul dengan orang-orang miskin. Tapi ketika sudah meninggal dunia, harta, tahta itu sudah tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga harta di Saudi itu harta raja-raja yuk dikuburkannya di kubur Baqi, di kuburan kaum muslimin, menyatu dengan kaum muslimin yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lama qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, para sahabat berbeda pendapat tentang pemakaman Rasulullah di mana. Sehingga Rasulullah meninggal dunia itu ribut di kalangan para sahabat, Rasulullah mau dimakamkan di mana? Faqala Abu Bakar, sampai akhirnya datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an manasitu." Sungguh saya telah mendengar dari Rasulullah sebuah sabda yang saya nggak pernah melupakan sabda itu. Yaitu Rasulullah itu bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi." Tidaklah Allah mematikan seorang nabi, tidaklah Allah mencabut nyawanya seorang nabi kecuali di tempat yang nabi itu suka untuk dikubur di situ. Nah, itu nanti ada ciri khusus nabi itu jadi ada dikecualikan, nabi itu dikecualikan daripada orang-orang biasa, dikecualikan dalam yang pertama, kapan mereka meninggal. Itu nabi itu mereka sudah dikabari sama Allah Ta'ala, malaikat Jibril sudah diutus untuk mengabari nabi itu nanti umurnya sekian. Itu pun kalau sudah datang ajalnya, nabi itu masih diberikan pilihan, mau ditambah umurnya atau segera meninggal. Seperti Nabi Musa, seperti juga Nabi Muhammad pun seperti itu. Sampai Rasulullah sebelum meninggal dunia itu kan naik di atas mimbar, kemudian beliau ceramah, "Inna 'abdan khuyyira lahu." Ada seorang hamba yang diberikan pilihan untuk dipanjangkan umurnya, ditambahi atau segera diwafatkan. Dan hamba itu memilih untuk segera diwafatkan. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Orang tanya sama Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa kok Anda menangis?" gitu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya tahu siapa hamba itu." Yaitu Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, pengkhususan Nabi itu yang pertama, mereka itu sudah diberitahu kapan mereka meninggal. Bahkan ketika datang ajalnya, mereka itu diberikan pilihan untuk ditambahkan. Yang kedua, Nabi itu disuruh milih di mana dia diwafatkan. Jadi dia itu mau meninggalnya itu di mana itu? Mau dikuburkan di mana itu? Maka Nabi itu biasanya meninggal dunia di tempat yang paling dia cintai. Maka ketika Nabi Muhammad itu meninggalnya di kamarnya Aisyah, berarti Aisyah itu wanita istrinya Rasulullah yang paling dicintai. Ketika Rasul itu meninggalnya di Madinah, berarti kota Madinah itu kota yang paling beliau cintai, melebihi Mekah. Kalau seandainya Rasul itu mencintai Mekah, pasti Rasulullah memilih untuk diwafatkan di Mekah. Fadafanuhu fi mawdi'i firashihi. Akhirnya Rasulullah itu dikuburkan di tempat ranjangnya beliau, di tempat tidurnya beliau. Setelah itu Rasulullah dikuburkan, Aisyah itu sudah memesan tempat di situ. Jadi dipesan tempat, ini nanti buat saya. Tapi setelah itu meninggal dunia Abu Bakar. Akhirnya tempatnya itu dipakai oleh Abu Bakar. Setelah itu masih ada satu tempat, yaitu satu tempat lagi. Aisyah sudah pesan untuk dirinya. Setelah itu Umar bin Khattab meninggal dunia. Umar bin Khattab ketika ditikam itu, dia itu mengutus putranya Abdullah bin Umar datang kepada Aisyah untuk mengucapkan salam dan minta izin, boleh nggak dikuburkan di kuburnya Rasulullah SAW. Aisyah pertama nggak mau, karena itu sudah dipesan sama beliau. Tapi Aisyah sadar tidak ada orang yang paling dekat dengan Rasulullah kecuali Abu Bakar dan Umar. Setelah itu Aisyah itu mengalah. Akhirnya di situ Umar bin Khattab dikuburkan.
Nah, jadi intinya orang muslim itu ketika mereka meninggal, hukum asalnya itu mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Itu hukum asalnya, kuburan umum. Kecuali Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah? Karena itu dikhususkan. Karena ada dalil sendiri, Nabi itu meninggal dunia di tempat yang paling dia cintai. Kemudian nanti karena tempatnya itu masih longgar atau masih muat untuk 2 orang, akhirnya Abu Bakar dan Umar. Tapi setelah itu Utsman bin Affan meninggal dunia, mau dikuburkan di situ sudah nggak ada tempat lagi. Yaitu ketika mau dikuburkan di situ itu sudah selesai, sudah nggak ada tempat. Akhirnya nanti Utsman itu dikuburkannya itu di Baqi. Kemudian masalah berikutnya yang beliau bahas, wa yustathna mimma sabaqa asy-syuhada'u fil ma'rakati. Yang dikhususkan dari kuburan umum itu adalah para syuhada. Fa innahum yudfanu fi mawatin istishhadihim. Karena kalau para syuhada itu mereka dikuburkan di tempat mereka itu meninggal, yaitu di peperangan di mana dia itu meninggal, ya mereka dikuburkan di situ. Wala yunqaluna ilal maqabir, dan tidak dibolehkan bagi seorang yang sudah mati di medan pertempuran dikuburkan kemudian nanti dipindah di kuburan umum. Itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena memang orang meninggal dunia ketika mati syahid itu, ya disitulah dia itu dikuburkan. Sampai pernah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu, beliau itu bercerita bahwa ketika Rasulullah SAW itu keluar dari Madinah untuk berperang melawan orang kafir, maka bapaknya Jabir, yaitu Abdullah, Jabir bin Abdullah, berarti Abdullahnya, dia mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, la alaika an takuna fi nidhari ahli al-Madinati hatta ta'lam ila ma yasiru amruna. Wahai Jabir, kamu itu jangan ikut-ikutan, ikut sama orang-orang Madinah untuk memerangi orang kafir sampai kamu itu tahu nanti bagaimana nanti akhirnya itu. Fa inni wallahi laula anni atruku banatin li ba'di la ahbabtu an tuqtala baina yadayya. Jika seandainya bukan karena anak-anak perempuan yang saya miliki itu, saya pun juga kalau pengennya mati itu, ya saya itu mati di medan pertempuran. Tetapi apa, kamu itu jangan langsung berangkat seperti itu, kamu masih punya saudara, punya anak dan yang lainnya. Sampai akhirnya bapaknya itu ke berperang kemudian meninggal. Ketika meninggal itu, maka jasadnya itu mau dibawa pulang sama keluarganya, dikuburkan di Madinah. Akhirnya ketika mau dibawa, bahkan sudah sempat dibawa itu, tiba-tiba ada orang yang mengabarkan idlaqiya rajulun yunadi. Ada orang yang langsung datang ke sana mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u biqatla. Allah memerintahkan kepada kalian untuk mengembalikan jasad-jasad para syuhada. Fatadfinuha fi masariha. Kemudian kalian diperintahkan untuk menguburkan mereka di tempat mereka meninggal. Haitsu qutilat faraja'na bihima. Akhirnya kami kembalikan lagi jasad mereka, tidak jadi dibawa pulang, tetapi kami kuburkan di sana, dikembalikan lagi, kemudian dikuburkan di medan pertempuran. Kemudian masalah yang berikutnya dibahas oleh beliau, wala yajuzu dafnu fil ahwalil atiyati illa li daruratin. Tidak dibolehkan menguburkan jenazah pada waktu-waktu tertentu kecuali dalam kondisi darurat. Yang pertama, ad-dafnu fil awqatis salasati, menguburkan di 3 waktu. Itu kata beliau. Jadi 3 waktu yang itu tidak boleh dikuburkan. Menguburkan jenazah di 3 waktu itu nggak boleh. 3 waktu itu kapan? Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, kemudian yang ketiga ketika matahari tegak di atas langit. Kata beliau, karena ada sebuah riwayat dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW beliau bersabda, salatu sa'atin karena Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna. Uqbah bin Amir mengatakan ada 3 waktu di mana Rasul itu melarang kami untuk sholat di 3 waktu itu. Wa an naqbura fihinna mautana, dan kami juga dilarang untuk menguburkan jenazah-jenazah kami di 3 waktu itu. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari itu sinarnya mulai kelihatan, yaitu ketika terbit fajar sampai matahari itu tinggi, yaitu sampai waktu duha. Wa hina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tamila syamsu, ketika dhahirah itu sudah mulai tegak. Dhahirah itu matahari sudah mulai di atas tegak.
sampai matahari itu condong, yaitu masuk waktu zuhur. Wa hina tudayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub, dan ketika matahari itu sudah mulai mau tenggelam, sampai tunggu matahari itu tenggelam. Walaupun dalam masalah ini nanti khilaf panjang di antara para ulama, apakah larangan itu hukumnya haram atau larangan itu makruh, maka nanti khilaf di antara para ulama panjang dalam masalah ini. Sebagian mengatakan seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, an-nadafna makruhun fi hadhil awqat, itu makruh. Sebagian mengatakan makruh. Jadi intinya khilaf di antara para ulama kalau menguburkan di 3 waktu ini seperti apa. Tapi kalau kata Syalbani mengatakan tidak dibolehkan. Tetapi banyak ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Kemudian yang selanjutnya itu yang kalau bisa itu, yaitu waktu-waktu yang kalau bisa itu dihindarkan, menguburkan di situ itu dihindarkan. Tadi kita sebutkan sudah ada 3 waktu, itu kalau bisa dihindarkan. Kenapa dihindarkan? Karena orang-orang yang menyembah matahari itu mereka sedang beribadah. Kemudian yang kedua atau yang keempat, berarti tadi kan ada 3 tambah 1, yaitu fil laili, menguburkan di malam hari. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min ashabihi. Rasulullah itu pernah disebutkan kepada beliau ada seseorang yang menguburkan qubito, orang yang meninggal dunia, fakuffina fi kafanin ghairu ta'ilin, kemudian dikafani dengan kafan yang tidak lebar, wa qubira lailan, kemudian dikuburkan di malam hari. Fasajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukbara ar-rajulu bil-lail. Akhirnya setelah itu Rasulullah itu melarang ketika seseorang meninggal dikuburkannya di malam hari. Hatta yusalla alaihi, sampai disolatkan. Illa ayyatarra insanun ila dzalika, kecuali kalau kondisinya darurat. Berarti kalau kita lihat hal sini berarti termasuk malam, yaitu hindari memakamkan jenazah itu di malam hari. Tapi nanti menjadi iskal karena banyak di zaman itu orang-orang itu meninggal dikuburkan di malam hari. Terus bagaimana kalau seperti itu? Maka nanti digabungkan masalah ini. Intinya kalau kata Syalbani belum mengatakan an-nadafna fil laili madhinnatu qillatil musallina 'alal mayyit. Kenapa intinya itu kok dihindari waktu malam untuk menguburkan itu? Karena ditakutkan orang yang mensolatkan dan orang yang mengiringi ke kuburan itu sedikit. Jadi ditakutkan itu. Fanaha anid dafni lailan hatta yusalla alaihi naharon, kecuali kalau dikuburkan di malam hari tetap yang sholat itu banyak dan yang memakamkan itu juga banyak. Kalau seperti itu nggak ada masalah, hukumnya boleh. Karena yang ditakutkan itu supaya orang itu jangan sampai nanti yang mensolatkan itu sedikit, apalagi kalau terlalu larut malam. Begitu kata Imam Nawawi belum mengatakan wa amman nahyu anil qabri lailan, larangan memakamkan di malam hari itu hatta yusalla alaihi, sampai disolatkan. Faqila, maka belum mengatakan, maka sebagian ulama mengatakan sababuhu anna dafna naharon yahduruhu katsirun minan nas, karena kalau dikuburkan di siang hari itu yang datang lebih banyak daripada di malam hari. Tetapi kalau siang ataupun malam itu sama-sama banyak, ya maka tidak ada masalah, hukumnya boleh. Yang penting itu malam hari itu jangan sampai ganggu orang, apalagi sudah sampai larut malam di mana orang itu mau istirahat, di mana orang itu mau ya mereka itu ada kesibukan rumah tangga mereka, tapi mereka malah disibukkan untuk memakamkan jenazah, sehingga akhirnya nggak semua orang itu bisa datang ke pemakaman. Tetapi intinya khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, memakamkan di malam hari itu apa hukumnya. Kalau jumahirul ulama minas salafi wal khalaf itu tidak dimakruhkan, hukumnya boleh selama jenazah itu yang mensolatkan banyak dan yang mengiringi jenazah itu banyak. Tapi kalau Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan makruh. Nah, kenapa kok para ulama itu banyak mengatakan nggak apa-apa, boleh? Karena banyak orang-orang itu yang meninggal dunia zaman Rasulullah itu dikuburkannya itu di malam hari. Jadi intinya ada beberapa waktu yang harus kita hindari supaya maksudnya itu supaya maksimal, seperti setelah sholat subuh itu kan kurang maksimal, atau ketika matahari tegak di atas langit itu kan panas menyengat, dan itu biasanya pas api neraka jahanam itu sedang dibakar. Kemudian ketika mau asar itu karena biasanya orang-orang penyembah matahari itu sedang ibadah. Kemudian ketika malam hari supaya orang-orang yang datang itu bisa maksimal.
Kemudian kalaupun orang itu dimakamkan di malam hari, maka ketika orang itu harus dimakamkan di malam hari, maka boleh memakai penerang. Memakai penerang seperti lampu atau obor boleh. Walaupun hukum asalnya itu memakamkan jenazah itu atau ngiringi jenazah itu tidak boleh pakai api. Di zaman Rasulullah itu dilarang, tidak boleh memakai api atau penerang lah, kalau zaman dulu penerang. Kecuali kalau memang orang itu dimakamnya di malam hari. Maka beliau mengatakan fa in turru lidafnihi lailan, jika memang terpaksa harus dikubur di malam hari, jaza walau ma'a isti'malil misbah, boleh nggak apa-apa, walaupun harus diterangkan itu dengan senter atau dengan lampu, boleh. Walaupun hukum asalnya itu tidak boleh ada lampu di kuburan. Rasul itu melarang memakai lampu, yaitu masang lampu di kuburan itu dilarang sama Rasulullah. Kecuali kalau memang untuk pemakaman. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah juga memakamkan jenazah di malam hari, fa asraja fi qabrihi. Kemudian kuburannya itu diterangkan, yaitu pakai lampu. Jadi pakai lampu kalau memang tujuannya itu untuk menerangkan proses pemakaman, itu boleh. Tapi kalau lampu itu di kuburan cuma untuk sebagai penerang kuburan, maka itu tidak dibolehkan. Jadi kuburan itu tidak butuh lampu. Kuburan itu tidak butuh lampu. Kecuali kalau di tengah kuburan itu ada jalan. Seperti yang masalah di kuburan di Pekalongan itu kan kuburan besar, kemudian ada jalan-jalan di sana itu, di tengah-tengahnya itu. Maka kalau memang lampu itu sebagai penerang jalan lalu lintas manusia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lampu itu hanya untuk menerangkan kuburan, yang itu bukan untuk lalu lintas orang, cuma diterangkan dengan lampu itu, maka lampu itu dilarang. Rasul itu melarang untuk menyalakan lampu atau api di tengah kuburan. Yaitu maksudnya apa? Jika memang tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau tadi tujuannya untuk pemakaman, karena supaya terang, atau ketika di tengah jalan, di tengah kubur itu ada jalan sehingga itu nanti bisa menerangkan prosesi pemakaman, maka itu nggak apa-apa, hukumnya boleh. Tapi kalau tidak ada tujuan seperti itu, cuma memang di kuburan itu dipasang lampu-lampu supaya terang, maka kita katakan ini dilarang. Kemudian masalah berikutnya, belum mengatakan wa yajibu i'maqul qabri wa tusi'uhu wa tahsinuhu. Dan wajib kuburan itu, yaitu liang lahatnya itu dibikin dalam kalau memang bisa tanahnya itu. Kemudian dibikin longgar, kemudian diperbaiki, yaitu dibikin yang bagus. Kuburannya itu dibikin yang bagus. Dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, lama kana yauma Uhudin, ketika perang Uhud, usiba man usiba minal muslimin, ada di antara kaum muslimin yang meninggal dunia juga. Wa asaban nasa jirahat, tapi kebanyakan para sahabat itu terluka, yaitu yang meninggal sedikit karena kita menang. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, al-hafru alaina likulli insanin syadid. Wahai Rasulullah, kalau kita itu setiap orang harus kita bikin kuburan satu-satu, berat sekali wahai Rasulullah itu. Karena banyak yang meninggal. Fa kaifa ta'muruna? Terus bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ihfiru, galilah lubang, wa usi'u, lebarkan, wa a'miqu, dalamkan, wa ahsinu, dan perbaiki, yaitu dibuat kuburan itu yang baik. Wadufunu al-ithnaini wa thalatha fi qabri. Enggak apa-apa kamu masukkan 2 jasad atau 3 jasad dalam satu kuburan. Wa qaddimu aktsaruhum Qur'anan. Kalau memasukkan ke dalam kuburan itu, yang pertama kali yang dimasukkan jasadnya itu orang yang paling banyak Qur'annya. Setelah itu beliau mengatakan, kata Hisham bin Amir, beliau mengatakan fakana abi thalitha thalatha, dan bapak saya itu pertama, yaitu salah satu dari 3 orang yang dikuburkan dalam satu tempat. Dan bapak saya itu karena wakana aktsarohum Qur'anan, karena yang paling banyak hafalan Qur'annya, fakuddima, maka bapak saya itu dimasukkan yang pertama. Setelah itu baru 2 temannya. Berarti menunjukkan apa? Sunnahnya kita bikin kuburan itu, sunnahnya itu dalam, kemudian dilonggarkan, kecuali kalau sebelahnya itu sudah ada kuburan orang. Kemudian kalau bisa itu diperbaiki, yaitu dengan cara yang baik, bikin kuburan itu yang baik. Ada juga sebuah riwayat dari seorang Ansor, dia mengatakan kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal Ansor.
kami itu pernah keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengikuti jenazah, ngiringi jenazah. Wa ana ghulamun ma'abi, saya itu waktu itu masih kecil, saya berjalan bersama bapak saya. Fajalasa Rasulullah SAW ala hafiratil qabri, Rasulullah itu duduk di pinggir kuburan, jadi pinggirnya. Faja'ala yusi yumi'u ilal hafir, setelah itu Rasulullah itu sambil melihat kuburan, Rasulullah mengatakan ausi min qibali ras, yang bagian kepala dilonggarkan, dilebarkan. Wa ausi min qibali rijlain, bagian kaki juga dilebarkan. La ruba idqin lahu fil jannah, mudah-mudahan diluaskan sedikit antara kepala dan kakinya itu nanti sebagai perluasan dia nanti di surga. Berarti menunjukkan apa? Kalau bisa itu kuburan itu diluaskan, jadi tidak terlalu sempit dan dalam, kecuali kalau kondisi tanahnya tidak memungkinkan, seperti misalkan tanah-tanah yang di situ itu rob, sehingga semakin dalam semakin banyak air. Maka kalau kondisi seperti itu, maka ya tidak mungkin untuk didalamkan, tidak mungkin. Tapi kalau tanah-tanah yang mungkin bisa didalamkan dan bisa dilonggarkan, maka yang terbaik pemakaman itu adalah didalamkan, kemudian juga dilonggarkan, jangan terlalu sempit. Kemudian dalam tanah kuburan itu, kalau cara membuat kuburan itu, maka belum mengatakan wa yajuzu fil qabri al-lahdu wasyak, boleh bikin kuburan itu dengan dua model. Jadi modelnya itu ada dua. Yang pertama modelnya itu al-lahdu, kemudian yang kedua modelnya itu syak. Kenapa seperti itu boleh? Beliau mengatakan li jaryanil amali alaihi ma fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu sudah biasa diamalkan sama Rasulullah. Lakinnal aula lakinnal afdal al aula, yang paling utama itu yang pertama, yaitu liang lahat. Jadi kuburan itu nanti bentuknya ada dua. Ada kuburan, misalkan dibikin kuburan, setelah selesai dibikin kuburan kotak seperti ini, kemudian di samping itu dilubangi lah, jasadnya itu taruh di situ. Melubangi samping ini, melubangi samping itu dinamakan dengan lahat, sehingga dinamakan dengan liang lahat. Jadi gambarannya liang lahat itu kuburan selesai, kemudian sampingnya sini itu dibuat lubangan, lah jasadnya ditaruh di sini, kayak dibikin gua di sininya itu. Itu kata Rasulullah mengatakan itu yang terbaik jika tanahnya itu memungkinkan. Memungkinkan itu apa? Tanahnya itu keras, tidak ambrol. Tanahnya itu tidak ambrol. Kalau kemungkinan berat seperti di kita itu susah. Kalau di Arab kan bisa karena batu-batuan di sana itu. Kalau di kita itu takutnya ambrol tanahnya itu, maka boleh dibikin syak. Kalau syak itu bikin kuburan, setelah itu sininya itu dibuat lubangan ke bawah. Jadi ada lubangan ke bawah, nanti jasadnya taruh di bawah, di atasnya timpakan tanah. Kalau ini kan di samping, jadi samping, sehingga tanah itu nggak ditimpakan di atasnya, tanahnya itu ditimpakan di pinggirnya, karena dia itu dibuat gua ke samping untuk menaruh jasadnya itu di gua menyampingnya itu namanya lahat. Tapi kalau syak itu di bawah, yaitu yang dilubangi itu di bawahnya. Seperti kita itu, mayoritas kita di negeri kita itu namanya bukan liang lahat. Mayoritas kuburan kita itu namanya syak, dinamakan dengan syak. Kenapa? Karena kalau kita kan ini kuburan jasad, setelah itu tutup dengan kayu, ya, setelah itu tanah ditimpakan di atasnya kan itu. Nah itu model seperti itu dinamakan dengan syak namanya itu, bukan liang lahat. Kalau lahat itu ke samping. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil Madinati rajulun yalhadu wa akhar yudarrih." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, maka ada orang yang bikin liang lahat, ada orang yang membuat lubangan, jadi membuat ke bawahnya, kemudian ada yang membuat juga liang lahatnya. Nastakhiru rabbana wa nab'atsu ilaihima fa ayyuma sabaqa taraknahu. Maka ketika itu, yaitu mereka itu, ini dua orang ini berlomba-lomba untuk membuat itu. Akhirnya fasabaqa sahibul lahdi, akhirnya yang liang lahat itu lebih cepat. Liang lahat itu lebih cepat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemakaman beliau itu modelnya liang lahat. Jadi kalau zaman dulu itu liang lahat itu yang terbaik. Liang lahat itu yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, Allah dulana wasyaqqu li ghairina. Liang lahat itu untuk model kami, sedangkan syak itu untuk model orang-orang selain kami. Tetapi semuanya dibolehkan.
semuanya dibolehkan. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama anna dafna fil lahdi wa syaqqi jaizani. Ulama sepakat bahwasanya boleh menguburkan dengan cara liang lahat dan caranya syak itu semuanya boleh. Lakin idza kanatil ardu solbatan la yanharu turabuha. Kemudian beliau mengatakan ketika tanahnya itu keras dan kemungkinan tidak roboh, maka beliau mengatakan wallahdu afdol, lahat itu lebih mulia. Wa in kanat rakhwatan tanharu, tetapi kalau tanahnya itu kayak tanahnya mawur seperti kita ini, tanahnya mawur, kemungkinan nanti takutnya ambles, maka fasyaku afdol, syak itu lebih mulia. Nah, sehingga lihat kondisi tanahnya masing-masing. Nah, itu di kita itu mayoritas itu bentuknya syak, bukan liang lahat. Kemudian beliau mengatakan, kata Syalbani, wala ba'sa ayyudfana fihi ithnani aw akthar inda darurah. Dalam kondisi darurat itu kalau yang meninggal banyak, misalkan dalam kasus misalkan kayak kemarin misalnya pandemi, banyak sekali yang meninggal, kemudian kerepotan yang memakamkan jenazah itu sudah sangat kerepotan misalkan itu, atau karena korban bencana, misalkan bencana itu misalkan tsunami, banyak orang yang meninggal. Demikian juga seperti peperangan di mana banyak orang meninggal, itu dalam kondisi darurat seperti itu, maka boleh membuat satu liang lahat untuk banyak jasad. Itu tidak harus satu liang lahat, satu jasad. Boleh. Terus bagaimana kalau seandainya sudah dibikinkan untuk satu liang lahat itu banyak jasad, maka yang penting luas, lebar, kemudian dalam. Kemudian beliau mengatakan wa yuqaddam afdaluhum, dan yang didahulukan itu yang pertama kali dikuburkan itu yang paling mulia di antara mereka. Dan yang paling mulia itu adalah yang paling banyak Al-Qur'annya. Rasulullah SAW pernah, kata Jabir bin Abdullah, karena Nabi SAW yajma'u bainar rajulaini wa thalatha min qatla Uhudin fi thawbin wahid. Rasulullah SAW itu mengumpulkan 2 orang dan 3 orang dari para sahabat yang terbunuh dalam perang Badar dalam satu kain kafan. Bahkan satu kain kafan boleh, satu kain kafan untuk menutupi banyak jasad kalau memang kain kafannya itu terbatas. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayyukum aktsaru akhdhan lil Qur'an, siapa di antara mereka itu yang paling banyak Al-Qur'annya. Fa idza usyira ila ahadihima, kalau ada yang mengatakan ini ya Rasulullah yang paling hafalnya paling banyak, qaddamahu fil lahdi, maka dia itu didahulukan untuk dikuburkan. Waqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Ketika dikuburkan, Rasulullah mengatakan, wahai Tuhanku, saya menjadi saksi mereka semuanya nanti di hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dima'ihim, dan Rasulullah SAW memerintahkan para syuhada yang mati itu dikuburkan bersama darah-darah mereka, tidak dimandikan, tidak bersihkan. Walam yughsalu walam yusalla alaihim, mereka itu tidak dimandikan dan mereka tidak disolatkan. Kalau dalam masalah sholat banyak riwayat yang berbeda-beda. Fadufina abi wa ammi yaumaidin fi qabrin wahid, kata Jabir, bapakku dan pamanku waktu itu dikuburkan dalam satu liang lahat. Nah, berarti boleh dalam kondisi darurat. Kita katakan itu kalau kondisinya darurat. Jadi kondisi di mana banyak korban, kemudian kita bikin liang lahat itu kerepotan, karena kalau satu orang satu kuburan itu merepotkan. Maka kalau seperti ini terus bagaimana? Kalau seperti ini ya boleh satu kuburan untuk banyak jasad. Kemudian ketika sudah dikuburkan itu, terus siapa yang turun? Orang yang turun ke bawah itu siapa? Orang yang turun ke bawah itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Maka beliau mengatakan wa yatawalla inzalal mayyiti walau kana untha ar-rijal duna nisa. Yang turun di bawah, yang membawa jasad itu sampai ke bawah itu adalah laki-laki, walaupun yang meninggal itu perempuan. Dan perempuan tidak boleh turun sampai ke bawah, nggak boleh. Kenapa? Karena itu yang dipraktikkan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Nggak ada namanya perempuan itu ikut menguburkan sampai ke bawah. Ya, berarti yang pertama yang masuk ke dalam liang lahat itu siapa? Laki-laki. Kalau bisa laki-laki yang paling kuat. Kemudian yang kedua, terus dari laki-laki itu siapa yang paling berhak? Maka yang paling berhak itu adalah walinya dari keluarga, wali dari keluarganya, bisa orang tuanya, bisa anaknya, bisa kakaknya, pamannya, yaitu dari walinya. Kecuali kalau walinya itu
nanti ada juga syarat bagi orang yang ingin masuk ke dalam itu, kecuali kalau walinya itu malamnya berhubungan intim sama istrinya, maka itu nanti tidak boleh masuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu beliau bercerita, ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah meninggal dunia, saya yang memandikan Rasulullah. Fadhhabtu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an. Saya ketika memandikan itu, saya tidak melihat ciri-ciri yang ada pada kebanyakan jasad, yaitu seperti misalkan keluar kotoran dan yang lain, enggak ada sama sekali di jasadnya Rasulullah. Wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan. Rasulullah itu sangat bersih hidup dan matinya. Wa waliya dafnahu wa ijnanahu dunan nasi arba'atun. Dan yang masuk dalam kuburnya Rasulullah untuk memakamkan beliau itu 4 orang. Aliun wal Abbas wal Fadl wa Saleh. Jadi ada 4 orang, Ali, Abbas, Fadl dan Saleh. Itu yang bertugas untuk masuk ke dalam liang lahat untuk mengangkat jasadnya Rasulullah. Saleh itu budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahida li Rasulillahi lahdan, dan Rasul itu dibuat liang lahat. Wa nasaba alaihi labn nasban, kemudian setelah itu ditancapkan batu nisan untuk kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti intinya kalau memakamkan jenazah itu, yang memakamkan jenazah itu untuk masuk ke dalamnya itu harus laki-laki. Kemudian siapa laki-lakinya itu? Laki-lakinya karib kerabatnya. Dan lebih baik lagi kalau yang meninggal itu perempuan yang sudah bersuami, yang masuk ke dalam itu adalah suaminya. Itu yang terbaik. Wa yajuzu lizauji ayyatawalla bi nafsihi dafna zaujatihi. Kalau memang dia itu wanita yang memiliki suami, maka suaminya itu nanti yang terbaik untuk memakamkan jenazah. Tapi dengan syaratnya apa? Dengan syarat kalau laki-lakinya itu atau suaminya itu tidak berhubungan intim di malam hari. Lakin dzalika masyrutun bima idza kana lam yata' tilka lailata. Dengan syarat orang yang masuk kuburan itu dia tidak berhubungan intim di malamnya. Wa illa lam yusyra' lahu dafnuha. Kalau memang suaminya itu berhubungan intim, maka tidak dibolehkan untuk masuk ke liang lahat. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah kami itu menyaksikan putrinya Rasulullah meninggal dunia, yaitu Ruqayyah, putrinya beliau. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun al-qabr. Dan ketika dimakamkan itu Rasulullah itu berdiri di samping kuburan, yaitu di kuburan, berdiri di sampingnya. Wa ra'aitu 'ainaihi tadma'ani, dan saya melihat kedua matanya Rasulullah itu bercucuran air mata. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, hal minkum min rajulin lam yuqarif al-lailata ahlahu. Siapa di antara kalian yang tadi malam enggak berhubungan intim sama istrinya? Faqala Abu Talha, maka Abu Talha mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, turunlah kamu. Kemudian setelah itu Abu Talha turun, fangzil fi qabriha. Setelah itu baru Rasul itu mengarahkan seperti ini. Setelah itu baru diturunkan jasadnya Ruqayyah. Sampai Utsman waktu itu saja. Jadi Ruqayyah itu suaminya Utsman. Yaitu suaminya Ruqayyah itu Utsman. Sampai Ruqayyah itu ketika meninggal dunia, la yadkhulul qabra rajulun qarafal lailata ahlaha. Rasulullah mengatakan enggak boleh masuk dalam liang lahat itu orang yang malam harinya itu berhubungan. Falam yadkhul Utsman bin Affan qabr. Sampai suaminya saja, yaitu Utsman bin Affan itu tidak boleh masuk karena dia itu berhubungan sama istrinya, baik istrinya yang meninggal dunia itu atau istri yang lain. Intinya kalau laki-laki itu berhubungan di malam hari, maka dia itu tidak boleh masuk ke dalam liang lahatnya. Kemudian nanti tata cara bagaimana memasukkan itu, tata cara memasukkan jasad nanti ke liang lahatnya itu nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bagaimana memasukkan jasad, kemudian kalau sudah sampai di bawah nanti bagaimana. Kemudian nanti semuanya kita bahas tata cara memasukkan jenazah ke liang lahat, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya karena masih panjang pembahasannya itu. Apa nanti yang dibaca ketika jasad itu dimasukkan itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.